الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الحاضر رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang nikmat itu tiada terhingga di tengah-tengah kondisi bangsa hari ini, tengah bersusah payah dalam mengatasi sebuah wabah yang menimpa kita, yaitu virus corona atau kita kenal dengan COVID-19. Namun Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita dapat hadir melangkahkan kaki, meringankan langkah untuk hadir bersama-sama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selain itu juga kita berdoa kepada Allah semoga musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada kita senantiasa segeralah berakhir dan kita dapat kembali hidup normal dalam melaksanakan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita, seorang tokoh, seorang utusan Allah yang telah memberikan keteladanan kepada kita. Tidak hanya keteladanan dalam bernegara, tidak hanya keteladanan di dalam bermasyarakat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan di dalam kehidupan keluarga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebuah kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kecintaannya kepada umatnya di akhir kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat-ingat umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, ummati, ummati. Artinya apa jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah? Betapa Rasulullah sayang dan cinta kepada kita. Ketika seseorang mencintai kita, maka sangat naiblah ketika kita tidak mencintainya. Ketika seseorang menghormati kita, maka sangat naib jugalah kita tidak menghormatinya. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang mengaku dirinya adalah umat Islam, maka salah satu wujud keimanan kita kepada Allah adalah dengan cara mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan melalui khutbah ini, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya.
Takwa dalam arti bahwasanya amalan-amalan kita pada hari yang lalu akan lebih baik daripada amalan kita saat ini. Amalan kita saat ini akan lebih baik dari amalan-amalan kita pada masa lalu. Dan selanjutnya amalan yang akan datang, mari kita lebih tingkatkan. Karena sesungguhnya sangat merugilah orang-orang yang amalan yang lalu sama dengan amalan yang saat ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah ini khatib mengambil sebuah judul khutbah adalah bagaimana Islam telah mengajarkan kepada kita untuk mencari dan mempersiapkan para pemimpin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tentu sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai manusia yang hidup ingin dipimpin, tentu kita mendambakan seorang pemimpin yang tentunya pemimpin yang adil di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tanya kepada diri kita, akankah kita mau dipimpin orang-orang yang tidak baik? Akankah mau kita dipimpin orang-orang yang tidak zalim? Maka jawabannya tentu akan serentak kita mengatakan adalah tidak. Nah, oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara dan upaya kita untuk mencari dan menentukan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi suatu kaum? Islam mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu topik yang saat ini hangat dibicarakan di tengah-tengah kita adalah bagaimana cara dan upaya kita mencari pemimpin yang akan datang, mencari pemimpin yang siap memimpin kita ke depan. Siapakah sosok pemimpin yang akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Siapakah pemimpin yang akan membawa dan menjadi pembela agama Allah? Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang yang beriman, tentu kita berharap manusia yang memimpin kita adalah manusia-manusia yang bisa berlaku adil, menjaga amanah, adil terhadap rakyatnya dan berpihak kepada kaum muslimin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di beberapa ayat siapakah sosok pemimpin yang ideal dan Islam. Ketika Allah menceritakan proses pengangkatan Nabi Yusuf alaihi salam sebagai bendahara di Mesir, Allah menyebutkan bagaimana Al-Aziz, pemuka Mesir, memuji Yusuf, innakal yawma ladaina makinun amin, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi amanah pada sisi kami. Kemudian Yusuf alaihi salam mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizan halim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surat Yusuf ini Allah memberikan sebuah isyarat kepada kita tentang 4 yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah al-makin, memiliki kedudukan sehingga beliau dihormati dan bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada yang menghalangi. Maka seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang memiliki kedudukan, bukan pemimpin yang bukan berasal dari orang-orang yang sembarangan, tetapi pemimpin itu harus berasal dari orang-orang yang terhormat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, menjadi syarat menjadi pemimpin itu adalah al-amin. Beliau adalah orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang amanah, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika rasa takut ini dimiliki, maka dia tidak akan mampu mengkhianati rakyatnya. Betapa sulit hari ini jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita memilih dan mencari sosok pemimpin yang amanah. Tapi Allah menjelaskan untuk mencari pemimpin
Yang benar-benar adil itu salah satu diantaranya adalah pemimpin yang memiliki sifat amanah. Kemudian yang ketiga adalah al-hafiz, yang artinya beliau orang yang mampu menjaga, teliti, bukan orang-orang yang sembrono, bukan orang-orang yang asal bercakap kemudian tidak bisa menjaga lisannya, tetapi dia mampu menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, tidak teledor. Karena apa? Setiap pemimpin itu adalah tauladan. Ketika seorang pemimpin mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka itu tidak layak dijadikan seorang pemimpin. Kemudian yang keempat adalah al-alim. Beliau adalah orang-orang yang berilmu, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki profesionalis. Dia adalah orang-orang yang profesional di kalangan orang-orang terpelajar, di kalangan orang-orang yang memiliki ilmu. Tidak akan mungkin mencari seorang pemimpin yang tidak dibekali dengan ilmu. Paling tidak dia memiliki ilmu tata negara, paling tidak dia memiliki ilmu bagaimana memanage, memimpin. Tidak harus dengan ilmu agama, akan tetapi bagaimana dia mampu memimpin. Karena sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang akan memimpin menjadi manajer dalam sebuah negara. Karena ketika kita mengharapkan kesempurnaan dari seorang pemimpin, tentu ini tidak akan sulit bagi kita untuk memilihnya. Tapi paling tidak empat hal ini harus benar-benar berada pada jiwa seorang pemimpin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan empat karakter ini, karakter yang dimiliki oleh seorang Yusuf, maka dia adalah dikategorikan sebagai pemimpin yang ideal. Demikian pula ketika kita lihat bagaimana seorang malaikat Allah, Jibril, yang Allah amanahi menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Karakter Jibril yang Allah puji dalam Al-Quran adalah, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia adalah Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi amanah. Jibril memiliki karakter yang sempurna, sehingga Allah tunjuk untuk mengemban tugas paling berat, mengantarkan wahyu kepada para utusan Allah yang ada di muka bumi. Dan seperti itulah selayaknya pemimpin yang menjadi wakil bagi rakyatnya. Dia orang yang terhormat, bukan manusia rendahan, memiliki kemampuan dan profesionalitas dan amanah dalam mengemban tugas. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tentu saja untuk memilih pemimpin dengan karakter yang sangat ideal di atas bukanlah hal yang mudah. Namun di sini ada satu hal yang bisa kita jadikan renungan untuk kita jadikan renungan bersama. Pertanyaan mendasar yang layak untuk kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Jika kita berharap untuk memiliki pemimpin yang baik, sudahkah kita menjadi rakyat yang baik? Ketika kita mengharapkan pemimpin yang ideal, sudahkah kita menjadi rakyat yang ideal? Jika kita berharap nanti akan dipimpin oleh seorang muslim yang peduli dengan Islam, sudahkah kita menjadi masyarakat yang perhatian dengan agamanya? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu kepedulian kita kepada agama Allah adalah bahwa dalam agama Islam dilarang memilih pemimpin yang meminta-minta jabatan. Ini salah satu konsep. Ketika ada seorang pemimpin, pilihlah aku karena aku mampu. Dalam Islam ini dilarang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kenyataannya hari ini bagaimana? Ini yang harus kita mulai perbaiki. Mari kita mencari pemimpin yang betul-betul pemimpin itu adalah berasal dari rakyat. Rakyat sendiri nanti yang akan mengajukan. Rakyat, pemimpin itu adalah pemimpin yang dicintai, yang rakyat sendiri, masyarakat sendiri yang akan menyorong dia menjadi pemimpin. Bukan pilihlah aku. Karena orang yang mengatakan pilihlah aku adalah bahagian daripada orang-orang yang memang gila akan jabatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah menjelaskan kepada kita tentang pemimpin kita yang mengatakan bahwa pemimpin kita itu adalah sesuai dengan kita, diri kita sendiri.
Pemimpin yang memimpin rakyat tidak ubahnya seperti rakyat yang dia pimpin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 26. Qulillahummal malikul mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Adanya pemimpin di tengah kita karena Allah lah yang mengangkatnya dan menunjuknya untuk menjadi pemimpin kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sunnatullah, Allah menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin sesuai dengan karakter rakyatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Quran surat Al-An'am ayat 129. Sebagai masyarakat, kita sering menuntut para pejabat dan para pemimpin agar menjadi pemimpin yang adil, agar menjadi pemimpin yang ideal, jujur, baik, bijaksana, membela kepentingan rakyat, bertakwa, dan berbagai tuntutan lainnya. Namun jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita berpikir sebaliknya, menuntut diri kita sebagai masyarakat? Jika kita menerapkan sistem keseimbangan ini, dan di saat kita menuntut pemimpin harus baik, apakah kita juga sudah menjadi orang baik? Ketika kita menuntut seorang pemimpin yang ideal, apakah kita menjadi seorang rakyat sudah ideal? Ini adalah pertanyaan kepada kita. Oleh karena itu, untuk menjadi dan memilih pemimpin, terlebih dahulu yang pertama kita rubah adalah diri kita. Pertama sekali yang kita rubah adalah diri kita. Kenapa? Karena ketika kita memilih, maka yang kita pilih itu adalah orang yang sesuai dengan kita, dan itu tidak lari daripada hal yang kita inginkan. Tidak akan mungkin seorang pemabuk akan berkawan dan berteman dengan seorang ulama. Sebaliknya, tidak akan mungkin seorang ulama akan bergaul dengan seorang pemabuk. Tetapi pemabuk akan bergaul dengan seorang pemabuk, dan ulama akan bergaul dengan ulama. Demikian juga ketika kita seorang rakyat akan memilih pemimpin yang kita senangi, yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Ketika kita senang pemimpin kita itu adalah pemimpin yang adil, maka adillah kita dalam memilih pemimpin itu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ya, dengan cara kita menggunakan akal kita yang sehat, mari kita memilih pemimpin kita yang adil, amanah, dan bijaksana. Dan juga jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya sekedar menghujat kita, bahkan Islam, kenapa umat Islam hari ini tidak lagi menjadi sosok, tidak lagi menjadi keteladanan? Karena adanya oknum-oknum di dalam Islam itu yang merusak Islam itu sendiri. Islam mengajarkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik. Islam mengajarkan kita untuk mengucapkan kata-kata dengan kalimat yang lemah lembut. Islam melarang kita menghujat, apalagi menggelari orang dengan sebutan-sebutan yang tidak benar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat, sudahkah kita sebagai orang Islam menunjukkan ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat?
Masih ada segolongan di antara kita yang dengan kebenciannya kepada orang-orang di luar Islam lantas menyebutnya dengan sebutan-sebutan yang tidak benar. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan hal sedemikian? Maka kehinaan umat Islam itu adalah kembali kepada orang-orang yang berada di dalam agama Islam itu sendiri. Ketika Islam ingin mulia, maka kita yang berada di dalam Islam itu menjadilah orang-orang yang dalam berkata, dalam berbicara harus benar-benar santun, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya kepada lingkungan Islam saja, akan tetapi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana orang-orang di luar Islam nyaman, tenang, tertib. Ketika seorang pemimpin itu berasal dari umat Islam, maka orang-orang di luar Islam akan nyaman, bukan menjadi orang-orang yang takut. Ini telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai hari ini, ketika itu yang akan kita jadikan, maka Islam akan tetap berjaya. Namun sebaliknya, apabila kita lari daripada yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berharap dan bermimpi Islam itu akan tegak di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dia berikan sebagai seorang pemimpin yang mampu mengayomi tidak hanya umat Islam, tetapi mampu menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, di tengah-tengah orang yang juga bukan Islam, ini mampu kita jadikan keteladanan. Kita tidak dibenarkan menghina, kita tidak dibenarkan mencaci maki, apalagi jemaah Jumat menyebutkan kata-kata yang tidak pantas, dan apalagi menyerupakan manusia itu dengan manusia-manusia seperti menyerupakan manusia itu seperti binatang. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutan-sebutan ini sangat familiar di tengah-tengah kita. Manusia ketika sudah tidak benar disebut dengan bukan lagi nama manusia. Islam mengajarkan hendaklah kamu menggelari manusia itu dengan gelar yang baik, dan jangan kamu gelari manusia itu dengan gelar-gelar yang tidak baik. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan khutbah ini yang singkat dapat bermanfaat, dan kita berdoa sama-sama ketika kita ingin menjadi dan menginginkan pemimpin yang baik. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin, berikan kepada kami, berikan di tengah-tengah kami pemimpin yang mampu mengayomi kami. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin kami, tunjuki mereka kepada jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang mampu menjadi pemersatu, bukan yang akan memecah belah. Ketika ini kita doakan, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah, karena salah satu saja di antara kita doa diijabah oleh Allah, maka itu akan bisa terwujud. Maka jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, meminta yang baik-baik, meminta yang benar, agar Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang mampu mengayomi kita. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan khutbah ini juga bermanfaat kepada diri khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil albab la'adlakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini mari kita dengarkan
ada seorang Khawarij yang datang menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak dikritik rakyat, tidak sebagaimana pemerintahannya Abu Bakar dan Umar?" Tanya si Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Karena pada zaman Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang semisalku, sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang semisal denganmu." Kaum muslimin, mari kita perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 129 tadi. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang zalim adalah dengan Allah tunjuk orang zalim lainnya menguasainya. Dengan itu orang zalim pertama akan mendapatkan bentuk kezaliman dari orang zalim kedua. Ketika masyarakat berusaha memperbaiki diri, istiqomah dalam perjalanan kebaikan, Allah akan memperbaiki mereka dengan Allah tunjukkan para pemimpin yang memperhatikan kepentingan mereka sebagai ganjaran atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Karena pemimpin adalah cermin bagi rakyatnya. Pemimpin yang berkuasa di tengah masyarakat tidak jauh berbeda dengan karakter masyarakat. Imam Ibn Qayyim pernah menjelaskan tentang pentingnya memperbaiki diri jika kita berharap memiliki pemimpin yang baik. Beliau rahimahullah mengatakan, renungkanlah hikmah Allah. Dia jadikan pemimpin bagi para hambanya sejenis dengan amal dan perilaku hambanya, bahkan seolah-olah amal mereka berwujud seperti pemimpin mereka. Ketika mereka istiqamah dalam kebaikan, pemimpin mereka akan istiqamah. Sebaliknya, ketika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka pun menyimpang. Ketika mereka berbuat zalim, pemimpin mereka juga akan bertindak zalim. Selanjutnya, mengakhiri kesempatan khutbah ini, kami mengingatkan kepada para jamaah dan kita sekalian agar tidak pesimis terhadap kondisi bangsa kita. Mari kita letakkan harapan besar kita dalam doa kita. Dulu ada seorang ulama yang bernama Fadailul bin Iyad. Beliau memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Beliau mengatakan, seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka saya tidak akan menggunakan doa itu kecuali untuk kebaikan pemimpin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.